Hai, siap, siap. Alah di Minum dulu. minum salah nih, lanjut salah nih. Hai, Rahmat. Oh, saya lihatnya ke mana? Ke kamera lah. 3. Agak ya? Santai, Bang. Iya, Siap gak, Bang? Siap. Sebutkan 3 kata yang dipikir sanak-sanak ketika mendengar kata IKM. Tiga kata: kompak, kekeluargaan, Tanah perantauan, rumah, keluarga. 3 kata: inge kampung. IKM. Kalau IKM pertama itu zero, unik, dan yang pasti rancak benar. Aduh, saya terpikir udah. Sebutkan 3 kata yang sanak-sanak ketika mendengar kata IKM. 3 kata: yang pertama kekeluargaan, yang kedua kompak, yang ketiga anggotanya kami-kami kayak Mino. Kok bisa kayak gitu? Iya kan awak berbicara sesuai fakta. Coba sebutkan 3 kawan sana yang lucu cara ngeceknya. Yang lucu kecil itu Astagfirullahaladzim, lupa lagi itu. Siapa yo? yang pertama Fitra, Nyobano, Kamano tuh cina. Atau yang kedua Putra, 10 20. Yang ketiga orang Pariaman, nya pakai Ayu ya. Menurut awak yang caranya ngeceknya lucu tuh anak-anak Pariaman gitu. Dek awak kan luruy, deknya luwih gitu. Kayak R-nya tuh hilang gitu kan. Kayak contohnya Hafiz gitu. Tuh kayak Iwan, awal kenal Iwan tuh kayak kami ngecek panjang lebar tapi dia nggak paham doh gitu. Terus cek lagi si Sophie kok cako gitu ya. Oke, dan ininya caranya ngegas tuh ada ndak ketinggal kata cako nyoko. Terus kok sampai Sophie di kecean masa Sophie ada yang lucu. Dek Kak Sophie. Ya mungkin menurut Sophie sih kayak mungkin sanak-sanak kok di daerahnya nak do mendengar bahasa yang kayak bahasa Sophie, jadi merasa orang tuh kayak aneh mendengar bahasa yang Sophie sabuan gitu. Bahasa receh. Ya, contohnya tadi banyak orang nak tahu cako, dan kalau terutama di tempat Sophie bakso kan cako itu sama aja tadi, misalnya kayak kamar tadi gitu kan, kalau di bakso kamar cako gitu sih. Yang paling wak inget kawan yang ngeceknya itu si Rozi. Ah, contohan bahasa receh. Nggak mode itu dong. Oh, kamari Dudi. Itulah. Kemet. Biasanya ngecek itu. Ya waktu acara di Solo kan. Awak nak ada pulang loh, tapi ramanya lebih lembek dari itu. Awak nak ke pulang do, padahal orang kan nunggu ya pak. Lah berang kayak Pak Supian udah gara-gara nungguin juga. Bunda, coba Bunda contohan dan sampean 3 kawan yang gaya ngeceknya tuh paling unik lah. Yang pertama, yang paling unik tuh Putra. Kalau Putra tuh ngecek, jadi ke sana-sana. Awak pergi ke ATM Santa, untuk mami binti. Atau pokoknya kalau rata-rata Putra tuh ngecek lah kan lah, saya ada. Tapi nya pede. Jalan. Cek si Syadin. Kalau Syadin konya dek wancok sebutnya tuh jadi tahu apa.
kita. Wah, baca deh. Awak ndak lo paham deh. Contohnya ai rumah dia. Kasih kasih 5 ke lalu. Dia mah ketidur lupa. Hal unik apa sih yang udah rasakan selama udah menjabat di BPH Batang? Hal unik yang dirasakan selama menjabat BPH. BPH. Hal unik pertama yang dirasakan ketika menjabat di BPH itu pada saat kepengurusan tahun 2021 itu bertepatan dengan pandemi COVID, sehingga menghasilkan sebuah transisi dari dari offline ke online, sehingga untuk prokerja yang telah disusun itu bakal disusun ulang dan teknis dirubah 180 derajat. Yang unik selama udah PH. Unik apanya, Bu? Terserah dari mana, baik itu dari prokerjanya atau kepengurusannya. IKM itu sih lah unik menurut kita. Soalnya dari IKM gua kan keluarga Minang. Keluarga Minang. Dari orang-orang Minang tuh tiba-tiba di Lampung lah punya keluarga aslinya. Itu sesuatu yang unik gitu. Jarang orang dapet. Maksudnya jarang dari kampung lain, daerah lain dapet itu. Hal uniknya tuh mungkin itulah yang bisa dikecehan yang unik tuh yang sistemnya udah biasa jo sistem sebelumnya yaitu online gitu kan. Jadi ibaratnya kami itu harus menyesuaikan lo sama kondisi ini pandemi ini. Jadi ya itu sih yang unik dari offline ke online, menyesuaikan kondisinya jadi pandang lo memikirkan proyek gitu. Gitu sih. Selama udah menjabat di BPH ini, hal unik apa yang udah rasakan? Banyak sih hal unik yang udah rasakan untuk diri kita sendiri maupun di itu BPH udah di pengurusan udah. Salah satunya tuh banyak perubahan dari udah, kayak udah dulu orangnya udah terlalu baca gitu dari banyak hal, kini udah bisa meluapkan yang pernah ada rasakan gitu. Terus tuh dan untuk orang lain tuh udah bisa welcome ke orang lain dan orang tuh bisa lo gitu, pendekatan personal. Nah gitu. Nah kalau menurut gua nggak dia unik tuh, soalnya rasanya serius soalnya. Terus dah selain di internal ada nggak hal unik di KM yang udah rasakan? Kalau untuk hal unik mungkin dalam bentuk perseorangan atau untuk yang dirasakan di kawan-kawan di internal, itu ada suatu ketika ada dari Bundo Kandong ini ya, kebetulan beliau dulu sebagai sekretaris departemen di internal. Nah, jadi suatu hari itu Bundo penelpon gitu. Halo dah, assalamualaikum ya kan. Waalaikumsalam, ada aku Elsa. Terus beliau menyampaikan ke Iko, udah Iko udah Aisyah sedang sakit, tapi juga dia minum ube gitu. Nah itu satu hal yang lucu dan unik lah gitu, karena itu tak ada korelasinya dalam sebuah kepengurusan gitu. Nah itu murni tercipta dari kawan-kawan yang di departemen tersebut atau IKM secara luasnya terjadinya hubungan kekeluargaan. Apa kesan dan pesan Sana selama kaderisasi yang petang? Kalau kesan dan pesan mungkin banyak lah, karena kesan dan pesan tuh mungkin banyak karena awak pribadi, awak tuh kayak menikmati bana lah, soalnya kalau soal ngumpul, soal rapi, awak selalu ikut gitu. Nah di situ mungkin kalau kesannya sero lah, cuman yo agak taibo seketek karena kawan-kawan online udah ikut untuk mengumpul gitu. Tapi di situ kami makin dake gitu. Kami pernah sekali kayak baca kak dulu. Nah setelah itu kami lah kayak arek bana, kayak makan pasamu, kayak aku minta jabu, saya kami
kesannya itu bayo untuk awak pribadi pelajaran yang awak dapat itu banyak banget. Baik itu dalam waktu kedisiplinan awak itu banyak banget awak dapat dari cara udah itu mengorganisasikan suatu kegiatan itu dapat banget awak tuh. Terus untuk pesan yo udah uni kadarnya Pesan dan kesan udah sama menjabat di BPH Batam. Terus pesan untuk BPH tahun ini apa benar? Kalau untuk BPH yang ke Batang, kesan udah mungkin ada pembelajaran Kalau kesan udah untuk BPH Batang, yang pertama kesan ibaratnya awak sama-sama dari 12 orang masih ibaratnya sama-sama belajar. Ada sesuatu kebahagiaan tersendiri gitu yang ibaratnya yang terkait langsung jo BPH IKM gitu. Ada kebahagiaan tersendiri gitu. Ibaratnya UKM yang memang ibaratnya dari segi kekeluargaan, dari segi struktur organisasi itu udah menjadi bagian dari situ tuh menjadi kebahagiaan sendiri. Itu kesannya. Kawan-kawan yang memang berusaha lah ibaratnya dari pandemi gini kan, project segala macam itu banyak kendala. Dari sini tuh saya bisa merasakan hal yang berbeda gitu dari yang sebelumnya. Pesannya untuk IKM kok lebih aktif lagi, soalnya kalau di masa pandemi kan sama-sama tahu gitu. Nah, ya karena lah pernah coba satu tahun selama pandemi. Harapannya 1 tahun depan kemungkinan pas pandemi pula saatnya sama-sama pulang gitu. Nah, kemungkinan lebih aktif juga, lebih berkembang juga gitu. Dan jangan lupa jantung IKM itu atau identitas IKM itu adalah kekeluargaan dan kesenian. Pesannya untuk BPH selanjutnya, semoga BPH selanjutnya itu bisa melanjutkan lah dari ayang Allah lebih kerajaan gitu. Dan kalau bisa lebih baik lah dari itu lah. Semoga banyaklah program-program baru yang lebih baik lagi itu. Jangan lupa untuk misalnya kalau sholat sedang rapi apapun, sepenting apapun rapinya, kalau lah masuk waktu sholat lah gitu. Jangan perlu ditunggu lah masuk waktu sholat, tapi setidaknya ada yang rapi dari ketuanya atau dari yang pemimpin rapatnya ngizin wah break sebentar loh deh, wah sholat dulu gitu, dia ngizin kayak gitu. Terus sih. Apa harapan Keke untuk BPH IKM tahun ini? Semoga BPH IKM tahun ini bisa lebih baik dari sebelumnya dan wak bisa solid membawaan Prok Jawa tahun ini. Harapan ya, kalau mengecek harapan kue di dalam maka kue menjulang tinggi, semakin tinggi semakin digoyang angin tidak roboh. Semoga BPH ini ya, semoga project-project yang dibuat itu terjalankan sadonya. Terus makin maju lah, pokoknya lebih maju dari yang tahun-tahun sebelumnya. Harapan lo menjadi lebih baik kita daripada BPH sebelumnya dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Amin. Amin.